Pembangunan di Vietnam selama 30 tahun terakhir sangat mengesankan. Vietnam membuat reformasi ekonomi pada tahun 1986 di bawah kebijakan Doi Moi yang berarti renovasi, dan sejak itu mereka memacu pertumbuhan ekonomi dan mengubah status negara yang dulunya termasuk kategori miskin ke negara berkembang. Antara 2002 dan 2018, PDB per kapita meningkat 2,7 kali lipat menjadi $2.700 pada 2019 yang mengeluarkan lebih 45 juta rakyat dari garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan masyarakat turun drastis dari lebih dari 70% hingga di bawah 6%, dengan sebagian besar etnis minoritas masih termasuk dalam kelompok miskin. Vietnam adalah republik sosialis, dan sekarang ini dipimpin oleh Presiden Nguyen Phu Trong sejak tahun 2018, dan dibantu oleh Perdana Menteri. Negara ini memiliki sistem satu partai, yaitu Partai Komunis Vietnam yang didirikan sejak tahun 1930, dan memiliki kekuatan penuh. Kekuasaan eksekutif pemerintah dipegang oleh Presiden, yang juga memimpin tentara, serta Ketua Badan Pertahanan dan Keamanan. Presiden akan dipilih setiap 5 tahun dari antara anggota parlemen, yang kemudian akan membentuk pemerintahan. Anggota parlemen dipilih dari antara anggota Partai Komunis, berdasarkan suara populer setiap 5 tahun. Presiden adalah orang kedua paling kuat setelah Sekretaris Jenderal Partai Komunis, dan kedua posisi ini dapat dipegang oleh individu yang sama pada satu waktu. Pemerintahan sistem diktator komunis menyebabkan pemblokiran pandangan yang berbeda dalam politik, dan tidak ada kebebasan dalam masyarakat sipil. Namun, sektor ekonomi berhasil berkembang dengan reformasi Doi Moi diusulkan oleh Partai Komunis pada tahun 1986, yang berfokus pada sistem ekonomi sosialis terbuka. Pasar ekonomi menjadi lebih terbuka dan diikuti oleh para industrialis bersama dengan instansi pemerintah. Sektor perindustrian pada waktu itu semoga dapat membantu mengkatalisasi sektor pertanian, yang pada gilirannya memungkinkan lebih banyak ekspor makanan dan barang konsumsi untuk menghasilkan ekonomi. Pengeluaran hasil pertanian seperti padi dan beras semakin meningkat. Berbagai sektor lain diizinkan untuk bersaing antara sektor swasta dan lembaga pemerintah. Pemerintah menghapus pos pemeriksaan barang di jalan raya pada tahun 1987 untuk lebih memudahkan pengiriman barang. Undang-undang investasi luar negeri juga diperkenalkan menarik lebih banyak modal dari luar ke dalam untuk kegiatan pembangunan nasional. Petani diperbolehkan mengolah lahan pribadi dan menjual hasil di pasaran. Oleh karena itu, daerah pedalaman semakin berkembang dan menarik petani untuk bekerja di bidang pertanian, selanjutnya dapat menjual produk mereka sendiri dengan harga pasar. Berbagai insentif juga diberikan oleh pemerintah bagi orang-orang untuk bekerja di kerajinan tangan, dan warga juga diberi kesempatan untuk mempelajari keterampilan industri serta bermigrasi ke kota-kota besar. Meningkatnya perekonomian juga disebabkan oleh perubahan lapangan kerja dari pertanian hingga manufaktur dan servis, investasi sektor swasta, sektor pariwisata aktif, kenaikan upah, dan begitu pula perkembangan kota-kota besar. Pada tahun 2020, hasil pertanian seperti beras, biji kopi, jagung, kapas, getah telah berkontribusi pada 14% dari PDB dan 36% dari total tenaga kerja. Sedangkan sektor industri memberikan kontribusi 34,5% dari PDB, dan 28% dari total tenaga kerja. Sektor energi juga meningkatkan permintaan selama beberapa tahun terakhir, terutama batu bara, hidrokarbon, semen, dan besi. Ekspor meningkat terutama di sektor produksi industri, tekstil, elektronik, dan makanan laut yang juga berkontribusi signifikan terhadap PDB negara. Meski masih baru di industri minyak mentah, Vietnam berhasil menjadi negara produsen terbesar ketiga di Asia Tenggara setelah Indonesia dan Malaysia. Investor asing juga meningkat dengan keragaman sumber daya ekonomi di Vietnam. Pemerintah Vietnam juga menggunakan pendapatan pajak yang diperoleh dari kegiatan ekonomi tersebut untuk mengembangkan daerah pedesaan sehingga investasi terbagi dengan baik. Pekerjaan baru juga meningkat di daerah pedesaan dan penghuni dapat menikmati peluang teknologi yang dibawa masuk.
Jumlah pengangguran menurun dan pendapatan penduduk pedesaan juga memuaskan.